Halo guys, kembali lagi bersama saya Toto Andrianto. Kali ini kita melanjutkan ya analisa teknikal yang ketiga. Sebelumnya kita bahas ya beberapa analisa teknikal dasar seperti itu. Nah, ini lanjutannya ya. Untuk lanjutannya pertama di sini mengenai support and resistance ya, teman-teman. Bahwa di sini pengertian ya bahwa ada support dan resistance ini penting dalam analisa teknikal. Ini untuk melihat harga sudah di bawah ataupun titik bawah maupun titik atas ya. Ini suatu saham bergerak secara rentan, maka kita perlu melihat sisi support dan resistennya karena ini garis ini akan menentukan posisi harga sudah cukup tinggi ataupun sudah cukup rendah ya, seperti itu. Nah, pengertian dari support dan resistance sendiri di sini support sendiri yaitu batas harga bawah ya, di mana pada level tersebut penurunan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk tertahan dan memiliki potensi untuk besar untuk rebound atau naik ya. Jadi support ini garis bawah. Artinya ketika udah support di sini biasanya akan mantul seperti itu, mantul ke atas ya, seperti itu. Sedangkan resisten yaitu batas harga di mana level tersebut kenaikan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk tertahan dan potensi besar berbalik turun. Jadi artinya resisten dia akan kena resisten maka dia akan turun kembali seperti itu ya. Jadi ini batas atas sedangkan support batas bawah. Maka ini penting saya kira terkait dengan resisten and supportnya ya. Kita coba simak kembali terkait resisten and support bahwa di sini terlihat dalam trend ya, trend channel ya. Dari support and resistance ini terlihat dari sisi trennya juga bisa bahwa di sini trend channelnya yaitu ada dua jenis ya, ada yang uptrend channel maupun dan downtrend. Jadi cara menggarisnya yaitu dari sisi harga yang high di awal dengan titik yang kedua ini kita gabungkan ya, garis lurus seperti itu. Nah, ini tidak selalu rata ya posisi di sininya, maka kita perlu perhatikan ya, di sininya kadang tidak selalu di puncak seperti ini, kadang baru di sini udah kembali seperti ini, tetapi ada yang menyentuh mungkin agak sedikit atas ya, tetapi saya kira nggak jadi masalah. Yang penting artinya ini titik dua awal ini, satu dan dua ini di garis seperti itu ya, ini garis lurus, dan ini juga sama yang bawah antara garis ini dengan garis ini itu di garis seperti itu lurus seperti ini. Nah, terkait dengan yang nantinya bisa terlalu bawah ataupun terlalu ini, itu nggak jadi masalah ya. Sama ketika downtrend juga teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini mengenai pola teknikal. Ini pola klasik teknikal ya, bahwa tadi sudah ada support and resistance, ini kita bisa gariskan seperti itu, maupun yang ini pola klasiknya ya. Nah, yang pertama yaitu ada pola pembalikan harga ya. Di sini pola pembalikan harga ada beberapa, yaitu yang pertama ada namanya head and shoulder ya, terus ada triple top button seperti itu, terus double top atau double bottom, terus rounding top, rounding bottom ya, dan cup and handle. Nah, nanti coba kita lihat dari sisi gambarnya seperti itu ya. Sedangkan yang pola penerusan atau continuation price pattern yaitu ada triangle ya. Ini triangle ada tiga jenis yaitu symmetrical, ascending, dan descending ya. Dan selanjutnya ada flag ya, dan juga ada flag and pennant, dan ini retest dan wedge ya, seperti itu. Ya, nanti coba kita simak dari sisi gambar biar lebih menarik ya, seperti itu. Yang pertama ada double bottom. Kalau kita lihat double bottom di sini yaitu double top. Kalau lihat double top di sini yaitu dua puncak atas ya. Nah, ini satu, dua. Maka ini namanya double top ya. Kalau double top seperti ini biasanya cenderung turun ya. Ketika dia tidak bisa menembus titik yang nomor 3 ini, dia kemungkinan turun seperti itu. Maka perlu diperhatikan jika ada pola seperti ini untuk take profit di area ini seperti itu ya. Nah, sedangkan double bottom artinya ini support kuat ya di area ini, maka ini menjadi pola untuk reversal seperti itu. Nah, yang ketiganya di sini di support ya, mantul ya, ini kebalikan dari double top saya kira. Ini cukup mudah ya.
Dan selanjutnya ada pola klasik yang namanya head and shoulder nih. Kalau kita perhatikan di sini nomornya ada 8 ya. Yang pertama ini, yang kedua di bawah, yang ketiga dia membentuk headnya di sini, palanya ya cukup tinggi, sedangkan yang nomor 5 nya dia agak rendah ya dibandingkan dengan yang nomor 3 seperti itu. Ini makin turun seperti itu, maka ini polanya sudah turun ya. Kalau kita garis seperti ini neckline-nya dia posisi seperti ini ya. Ini konfirmasi dia turunnya di area ini di garis 6 ya. Maka hati-hati ketika ada pola head and shoulder. Selanjutnya kebalikan dari head and shoulder, yaitu ada inverted head and shoulder ya. Maka di sini diperhatikan kalau ada pola seperti ini bagus buat market sebetulnya, buat pergerakan sahamnya ya. Ini konfirmasinya di sini neckline-nya, neckline-nya ya kembali turun seperti itu ya, padahal ini pola untuk menguat ya. Ini kebalikan dari head and shoulder, yaitu inverse head and shoulder ya. Ini contohnya double top ya. Kalau kita perhatikan ada double top di area ini ya, seperti itu. Ini terjadi pada IHSY ini Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan di 2018 ya, maka ini 2019 nya ini 18 ininya dia turun ya, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan pola klasik lainnya, yaitu ada pola penerusan ya. Di sini pola penerusan continuation price pattern. Yang pertama ada symmetrical triangle ya. Kalau symmetrical triangle di sini ada 3 puncak sebetulnya, tetapi ini puncaknya yang ketiga ini di break ke atas ya neckline-nya. Ini kayak tadi ya, kayak pola yang sebelumnya, tapi ini dia break neckline-nya di sini ya. Jadi target dia press di sini sebetulnya untuk symmetrical triangle ya. Sedangkan ascending triangle ini hampir sama ya. Jadi dia polanya lebih mengerucut ke arah sini seperti itu, dan dia neckline-nya di area nomor 8 seperti ini ya. Ini polanya hampir sama, ini datar ya, sedangkan yang bergeraknya bergeriginya di bawah ya. Kalau ini kecenderungan simetrikal ya, 3 garisnya sama, segitiganya seperti itu. Sedangkan untuk descending triangle ini garis supportnya atau datarnya itu di bawah ya. Ini kalau ada descending triangle ini tandanya mau turun, sedangkan yang ascending ini kecenderungan menguat sama symmetrical triangle ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya pola penerusan di sini ada bullish flag ya. Kalau kita perhatikan di sini dia menguat cukup signifikan. Nah, ini area konsolidasi biasanya ya. Nah, ini tapi kecenderungan turun, tapi dia breakout kembali atas. Nah, selanjutnya ada bearish flag ya. Nah, ini turun cukup signifikan, dia konsolidasi di area ini cenderung menguat. Nah, ini sebetulnya dia melanjutkan penurunannya ya. Nah, selanjutnya tercermin nih ini implementasinya ya untuk di area ini di saham apa nih, saya kira di saham Harum ya. Terlihat ya bullish flag. Di sini ada konsolidasi ya di area ini. Terlihat ya. Nah, setelah itu dia break up ya, seperti itu. Maka ini kita perlu menggaris-garis dulu ya teman-teman untuk melihat pola dari suatu chart ya, seperti itu. Bahwa sebelum kita melihat secara keseluruhan, maka ini bisa diperhatikan garis-garisnya ya. Kalau kita perhatikan juga di sini bisa jadi disebut double top juga ya teman-teman ya di sini. Kalau jangka pendeknya itu double top, maka ini turun dulu ya, seperti itu. Dan ini bisa disesuaikan saya kira. Nah, di sini juga bisa disebut dengan double bottom ya, double bottom di sini, double bottom ya, seperti itu. Dan ini bisa di seninya silahkan lebih ke diperhatikan coretan-coretannya ya, karena coretan-coretan ini bisa mencerminkan dari pattern itu sendiri teman-teman. Oke ya, selanjutnya nanti kita bahas mengenai indikator yang digunakan dalam analisa teknikal. Mungkin untuk kesempatan video ketiga ini cukup sampai segini ya, karena ada durasi 10 menit saya kira. Ini penting Bapak Ibu, terkait dengan indikator juga bisa digunakan ya, dan analisa teknikal ini bisa digunakan juga di trading forex, komoditas, maupun juga cat-cat yang lain ya. Saya kira ini tidak hanya di saham, ini bisa digunakan universal ya, berlaku juga universal seperti itu.
dan ini bisa juga digunakan di neraca dagang seperti itu ya. Ketika melihat harga pergerakan suatu komoditas maupun harga barang itu bisa digunakan juga melalui ini. Itu aja untuk sore ini, mohon maaf jika kekurangan. Jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe. Thank you semua.